Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai implementasi analisis data pada permasalahan yang ditemukan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 11. Yang pertama, Inga Lisat Marlian Wandani, NIM 140141922, dan saya, Destia Hira Ramadhani, NIM 14014192267. Untuk implementasi analisis data yang kami temukan, kami akan menggunakan uji T. Uji T merupakan salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama terdapat perbedaan yang signifikan. Tes T atau t-test bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel yang berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan dan pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan treatment. Selanjutnya adalah fungsi uji T. Fungsi uji T adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, di mana sampel yang berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Uji T memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah uji dua arah. Pada hipotesis awal, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 1 dan rata-rata 2. Sedangkan pada hipotesis alternatif, sebaliknya, yaitu terdapat perbedaan rata-rata 1 dan rata-rata 2. Lalu, untuk jenis hipotesis pada uji T yang kedua adalah uji satu arah. Uji satu arah ini pada hipotesis awal, kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata yang sama dengan atau lebih besar dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Uji satu arah ini berkebalikan pada hipotesis kedua, di mana pada hipotesis awal, kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih kecil dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan melakukan analisis data dengan uji banding rata-rata t-test. Nah, di sini saya mengambil sebuah skripsi dari internet yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation atau GI untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa Madrasah Sanawiyah, di mana skripsi ini dibuat oleh Maulianti, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Araniri, Darussalam, Banda Aceh pada tahun 2017. Nah, dalam skripsi ini dilakukan 2 kali tes, di mana sebelum melakukan penerapan modul pembelajaran dan sesudah melakukan penerapan pembelajaran. Selain itu, di sini atau pada skripsi ini juga terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, untuk data dari kelas eksperimen, untuk data pretestnya itu sebagai berikut. Nah, untuk pretestnya
dari skripsi ini untuk kelas eksperimen dan kelas kontrolnya itu sebagai berikut. Lalu data ini kita pindahkan ke Excel. Nah, seperti ini untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ini untuk kelas eksperimen. Lalu bagian kanannya ini untuk kelas kontrol. Nah, data tadi yang ada pada skripsi kita pindahkan terlebih dahulu pada Excel ini. Nah, jika sudah, lalu kita klik di sebelah kanannya tabel atau kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Kita klik kontrol untuk kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Karena di sebelah kiri itu kelas eksperimen, maka di sini kita juga klik kelas eksperimen. Nah, begitu juga sebaliknya untuk sebelah kanannya ini kita klik kelas kontrol. Di mana kelas eksperimen kita beri kode 1 untuk semua datanya yang berjumlah 20, sedangkan kelas kontrolnya kita beri kode 2. Jika sudah, lalu kita buka aplikasi SPSS. Nah, pada aplikasi SPSS ini kita klik variabel view. Di sini variabelnya untuk yang pertama kita klik hasil, ketik hasil. Lalu yang kedua kita klik kelas. Ini untuk yang pretest. Nah, labelnya ini untuk yang bagian hasil kita isi hasil belajar matematika. Sedangkan untuk bagian kelasnya kita isi kelas. Lalu untuk value yang kelas ini kita masukkan kodenya. Karena tadi kode satunya itu kelas eksperimen, maka di sini kita juga isi kelas eksperimen. Lalu klik add. Kemudian kode 2 tadi karena kita isi dengan kelas counter, maka ini juga isi dengan kelas kontrol. Klik add lagi, lalu klik OK. Nah, jika sudah semua variabelnya kita masukkan, lalu kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah ada hasil dan kelas. Untuk hasil ini kita masukkan hasil belajar dari kelas eksperimen terlebih dahulu. Nah, datanya kita masukkan atau kita copy dulu dari Excel, kita pindahkan ke SPSS. Nah, jika sudah, lalu kita taruh bawahnya untuk kelas kontrol. Kita copy dulu semua datanya untuk kelas kontrol, lalu kita pindahkan pada kelas bawahnya kelas eksperimen. Nah, jika sudah, kita isi yang variabel kelasnya. Untuk kelasnya tadi, karena sudah kita kodekan angka 1 untuk kelas eksperimen, maka di sini juga kita input kelas eksperimen kodenya 1. Sedangkan untuk kelas kontrolnya karena tadi kita kodekan dengan angka 2, maka di sini juga kita copy lalu pastekan dengan angka 2. Nah, jika sudah data sudah di-input semua, lalu kita klik analyze, klik bagian compare means, lalu kita pilih independent sample test. Setelah itu ada 2 variabel yaitu hasil belajar matematika dan kelas. Nah, untuk tes variabel kita isi yang hasil belajar matematika. Sedangkan untuk kelas kita isi yang bagian grouping variabel. Setelah semuanya kita pindahkan, lalu kita klik define group. Nah, untuk grup pertama tadi kita kodekan dengan 1 untuk kelas eksperimen. Lalu untuk grup kedua kita kodekan dengan angka 2 untuk kelas kontrol. Lalu kita klik continue. Lalu klik OK, maka nanti akan muncul output seperti ini. Nah, di sini didapatkan hasil t-testnya ada grup statistik dan juga independent sample test. Pada grup statistik ini dijelaskan jumlah data, rata-rata, standar deviasi, lalu standar error mean. Nah, untuk datanya sudah sesuai yaitu 20 untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan untuk rata-ratanya baik kelas eksperimen yaitu 38,5, sedangkan untuk kelas kontrol
itu 35,5. Nah, di sini untuk independent sample testnya itu F-nya itu 0,257 dengan nilai signifikansi 0,615. Dan untuk nilai signifikansi total itu 0,358 sehingga nilai tersebut kurang dari nilai signifikansi yaitu 0,5. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk hipotesisnya. Nah, di sini berdasarkan perhitungan didapat rata-ratanya tadi kan 36,3. Berarti kita cek lagi untuk 36,3 untuk rata-rata semuanya. Nah, karena ini kelas eksperimen rata-ratanya 38,5 dan kelas kontrolnya 35,5, maka kita untuk mencari rata-rata keduanya kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Nah, jika sudah, kita cek terlebih dahulu. Untuk hipotesis nolnya itu nilai rata-rata pretest kelas eksperimen sama dengan nilai rata-rata pretest kelas kontrol. Sedangkan untuk H1-nya itu nilai rata-rata pretest lebih dari nilai rata-rata pretest kelas kontrol. Nah, dari data output tadi diperoleh bahwa kelas eksperimen nilainya lebih besar daripada kelas kontrol. Sehingga dari data tersebut didapatkan sebuah perubahan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, dari data skripsi ini untuk data prosesnya itu juga ada 2 kelas, yaitu untuk kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, dari data ini kita masukkan pada Excel. Nah, data tadi itu jumlahnya ada 20. Lalu kita isikan atau inputkan pada Excel ini. Nah, untuk bagian sebelah kanan kelas eksperimen dan kelas kontrol kita isikan dengan kode kelas eksperimen, di mana untuk kelas eksperimen kita beri kode 1. Sedangkan untuk kode kelas kontrol kita beri kode 2. Nah, jika sudah semua, kita masuk ke SPSS. Nah, di SPSS ini kita klik variabel view, lalu kita masukkan variabel sama seperti yang pretest tadi. Untuk yang pertama kita klik hasil. Sedangkan kedua kita klik kelas, variabel yang kedua. Nah, untuk label dan hasil ini kita isi dengan hasil belajar matematika. Sedangkan untuk yang kelas kita isikan dengan kelas. Lalu untuk yang value-nya ini kita masukkan kodenya tadi. Untuk yang kode pertama tadi kelas eksperimen. Klik add, kemudian untuk yang kode 2 itu kelas kontrol. Lalu klik add lagi, klik OK. Nah, jika sudah semua, lalu kita klik ke data view. Nah, kita input data dari Excel. Sama seperti yang pretest tadi. Nah, untuk eksperimennya, kita copy semua datanya 20 untuk kelas eksperimen dan 20 untuk kelas eksperimen dan 20 untuk kelas kontrol. Nah, jika sudah untuk kelas eksperimennya, lalu bawahnya itu kita isi dengan yang kelas kontrol. Nah, setelah itu untuk bagian kelasnya kita isi yang kode. Untuk kelas eksperimen kita copy, lalu pindahkan pada SPSS. Kemudian bawahnya kita kode berikutnya, yaitu kode 2, kelas kontrol. Kita paste.
Nah, jika semua data telah kita input, kita klik analyze. Nah, caranya itu sama dengan yang tadi. Kalau kita pilih independent sample t-test, hasil belajar matematika kita pindahkan pada tes variabel, sedangkan kelas kita pindahkan pada grouping variabel. Untuk define group, grup pertama kita klik 1, grup kedua kita klik 2, lalu kita klik continue. Setelah itu, bila sudah semua, kita klik OK. Nah, muncullah output dari data post-test tadi. Jumlah datanya tetap 20 dengan rata-ratanya kelas eksperimen itu 82, sedangkan kelas kontrol itu 61. Sehingga jika kita lihat dari rata-rata kedua kelas ini, maka sangat signifikan antara kelas yang diberi perlakuan dan kelas yang tidak diberi perlakuan. Nah, untuk independent sample testnya itu signifikansinya itu 0,481 sehingga kurang dari 0,05. Lebih dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan. Nah, kita lihat pada hipotesis post-testnya. Nah, di sini untuk hipotesisnya itu hipotesis nolnya itu hasil belajar siswa yang belajar dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation sama dengan hasil belajar siswa yang belajar dengan model pembelajaran STAD. Nah, berdasarkan hipotesis ini, maka jika dilihat dari output tadi, tentunya berbeda karena hasil output tadi itu rata-ratanya berbeda antara kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Sedangkan untuk hipotesis satunya itu hasil belajar siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat meningkat daripada hasil belajar siswa yang belajar dengan menerapkan model pembelajaran STAD. Nah, untuk H1-nya ini sesuai karena hasil belajar siswa yang belajar dengan model pembelajaran tipe group investigation itu dapat meningkat daripada hasil belajar siswa yang belajar dengan menerapkan pembelajaran STAD. Jadi, uji yang digunakan adalah uji pihak kanan, di mana menurut Jana bahwa H0 diterima jika T kurang dari T1 min alpha dan tolak H0 jika T mempunyai harga-harga lain. Sekian video analisis dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata maupun salah dalam pengaplikasian uji banding rata-rata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.